Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube channel YouTube. Channel YouTube kakak saya, atau bisa dibilang kakak kandung saya yang lebih jelas, saya Muhammad Munzir Official. Di sini kita akan membahas sedikit pertanyaan Q&A, bisa dibilang Q&A tentang apa sih yang kira-kira bisa seru buat kalian semua, yang insya Allah yang lihat juga video ini nggak sifatnya nggak terlalu tegang, jadi bisa membuat penonton semuanya ikut serta ketawa. Oke. Bahagia gitu. Dan bahagia. Oke, kita mulai pertanyaan. Oke, first question di sini bertanya dari TY titik Ali Drus. Nanti ada namanya. ALY Drus gitu. Di situ. Dia bertanya, ALY Drus ini 3 kali, pertanyaannya sama aja, makanya di sini saya langsung jawab. Pertanyaannya, mau nanya tapi takut nggak dijawab. Ya Allah, kalau takut nggak dijawab nggak usah bertanya. Ya gawat. Ya udah, kalau mau nanya aja. Di sini ada pertanyaan yang berfaedah yang kita bisa ungkit, ya kira-kira semua penonton bisa ikut serta ketawa gitu kan. Kalau ini kurang Ketawa lucu. maksudnya semua bisa dapat manfaat. Iya, semua bisa dapat manfaat. Begitu. Oke, Man. Pertanyaan selanjutnya Dari mana nih ya? dari ente. Di sini pertanyaan dari, namanya bakal tulis langsung aja. Apa yang paling bikin kesel dari Hasan? Oke. Dia sih orangnya mungkin cukup dewasa sedikit dan punya punya tanggung jawab lah, bisa bertanggung jawab, bisa juga dia orangnya mungkin dewasa dan bisa ngatur dirinya sendiri. Tapi satu sifat yang paling menonjol di dia dan paling buruk yang ada di dia adalah selengean. Maksudnya Wallahi enggak rahat. Demi Allah enggak di... Di sini ada pertanyaan dari Fatimah Musawa. Dia kakak saya, juga kakak adik saya Hasan yang paling besar. Dan dia bertanya, apa yang paling Hasan suka dari Muhammad? Ini jujur banyak banget dan nggak bisa diungkapkan gitu. Sekali rekaman atau 2 kali atau berapa kali pun insya Allah nggak bisa diungkapin. Dan min abraziha, dan yang paling kelihatan gitu, Muhammad ini seperti yang kelihatan, kalian semua tahu pasti Muhammad ini orangnya tanggung jawab dan baik dan masya Allah dan Oke, dan Muhammad ini baik lah orangnya. Udah, nggak usah banyak-banyak, soalnya kalau banyak nggak bakal beres-beres. Oke. Taib. Ya udah, Ana yang nanya. Ya. Pertanyaan kedua, ini pertanyaannya sama juga nih dari Fatimah juga nih, dari kakak saya. Jadi Kak Fatimah nanya, apa yang paling ente suka dari Hasan? Oh gitu ya pertanyaannya? Iya. Oh, oke. Bisa dibilang. Yang paling saya suka dari Hasan itu mungkin orangnya dia bertanggung jawab dan jangan bertanggung jawab dong, katanya udah. Oke, dia orangnya punya Safal girl. mungkin ya, dia orangnya polos, terlalu polos terkadang. Polos dan punya bisa ngatur dirinya sendiri gitu. Jadi misalkan waktunya begini dia menjalankan tanpa harus disuruh, tanpa begini dia udah bisa ngehandle dan ngatur dirinya sendiri. Itu udah sangat baik lagi, dan banyak lagi sifat-sifat lainnya yang mungkin sangat disukai darinya. Gitu. Oke. Pertanyaan itu nanya. Oke. Pertanyaan setelahnya ini dari Beb, Ana lagi galau nih, kasih motivasi dong, hehe. Motivasi Dari Entar aja. Yaudah, Entar aja. namanya Entar aja. Iya, Entar aja. Pertanyaan setelahnya dari Lucy _20. Apa masing-masing keinginan ke depan Habib Hasan dan Habib Muhammad ke depannya nanti? Yang kedua.
Keinginan saya ke depannya berusaha menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat, dan bukan hanya itu, memberikan manfaat kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain hal-hal yang mereka butuhkan dari kepentingan dunia, kepentingan akhirat, atau apapun itu. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang memberi orang manfaat, karena dari hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Orang terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Dan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kullukum iyalullah fa ahabbukum ilallah anfa'akum li'iyalih. Shadaqa Rasulullah SAW. Semua kalian adalah seperti orang-orang yang dididik oleh Allah, seperti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling Allah Subhanahu wa taala suka dari makhluk-makhluknya itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Jadi kalau kita memberikan orang manfaat dan kita membantu orang, kita menyayangi orang, dan itu yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oke, silahkan. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terlanturkan dari akun namanya Wulan Nur Azizah. Sama sekali. Dibilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Habib asli dari mana? Jadi Ana ini masya Allah blasteran. Umi Ana bisa dibilang ibu lah. Ibu Ana asli dari Yaman dan Abi asli dari Indonesia. Nggak asli sih, ya, orang Arab ya, marga Arab. Cuman jadi Ana ketika lagi di Indonesia dibilang orang Arab. Dan kalau lagi di Yaman, lagi di sana dibilang orang Indonesia. Jadi Ana bingung gitu, aslinya Ana ini Yaman atau Indonesia, ya terserah aja lah. Terserah kalian menghukum seperti apa. Tapi paspor Indonesia, saya lahir di Indonesia, saya sampai umur 11 tahun di Indonesia, terus pindah ke sana belajar mondok, dan insya Allah bakal balik lagi kok. Pernah nggak kalian bertengkar? Waduh. Bertengkar gimana ya? Gimana sih? Berantem. Berantem sih nggak pernah. Dulu. Nah, saya sih dulu banget gitu. Dulu banget mungkin pernah. Dari kapan ya? Dari sebelum mungkin 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Berantemnya namanya anak kecil kan. Tapi setelah dewasa sih main pukul-pukulan nggak pernah. Kalau misalkan panas ya paling adu argumen aja sedikit gitu kan. Tapi setelah itu reda lagi, insya Allah baik lagi. Iya. Karena dari sempurnanya persaudaraan itu pasti ada perselisihan. Iya betul. Wan di sini berapa hari? Apaan maksud itu? Ya udah deh, kita skip aja. Maaf ya. Sama. Oke, Cak, gimana? Banyak banget yang nanyain berantem ini ya? Itu dia, nggak tahu orang-orang. Dikira kita berantem mulu apa ya? Enggak, kita nih akur. Rahni sama Muhammad nih masya Allah akur banget dan nggak pernah berantem sekalipun. Paling ya kita cuman argumen ya. Iya, argumen doang gitu. Oke, di sini ada Saja. Rifatul 7201. Beb, Alafu tolong jelasin dong tentang puasa Daud. Jadi gini, puasa Daud itu di mana dari hadits Nabi Muhammad. Kenapa ya nyamuk? Kan ini kan lagi rahat sekarang. Puasa Daud ibadah nanti. Oke, tentang puasa Daud itu akan saya jelaskan di tempat lain mungkin. Demi video lain. Ya. Bagaimana cara mendapat Kapan zuat? Yang rehat, yang saat Kapan zuat bahasa Indonesia? Zuat itu artinya nikah, ya. Perkawinan. Jadi gini, pertanyaan Enggak, intinya jawab aja. balik ya nanti. Baliknya, oke. Saya nikah di waktunya, karena semua itu jika di luar waktunya tidak akan berjalan dengan semestinya. Karena masalah nikah itu akan datang waktunya insya Allah. Dan emang dia nanyain kenapa sih dia siap zuat atau gimana? Yang penting dia buat kameramen yang di belakang. kapan zuat itu? Astagfirullahaladzim. Iya, ini kameramen di belakang ini belum zuat. Pernah nggak saling tanya siapa yang bakal menikah duluan? WKWK. Pernah. Dan jawabannya adalah beliau akan nikah sebelum saya. Karena beliau sudah sudah lebih serius dalam maju ataupun dalam
Ya itulah, beliau duluan. Adik Aduh. saya tercinta akan mendahului saya di bab ini dan saya juga setuju dalam pendapat dia seperti itu. Jadi Silahkan. ente gak ada masalah kalau anda zuat sebelum ente gitu ini kan? Enggak ada masalah. Yang penting udah ada otak, udah bisa tanggung jawab, udah bisa zahir batin, semuanya udah oke. Begitulah persyaratan. Nggak ada adik zuat sebelum kakak, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Di situ tuh yang penting udah punya akal, udah bisa bertanggung jawab, udah cukup. Ah, ribet. Adat biasanya gitu, adat. Hah? Karena adat biasanya. Oh, adat. Adat Ya, adat masing-masing, tapi ya gini, ya dalam agama. bukan dalam agama juga sih, dalam pemikiran gitu. Kalau kita mau ngawinin anak tuh cuman gara-gara adik kakak, ya kan nggak pasti gitu adiknya udah dewasa dan mungkin kakaknya belum dewasa. Bukan Oh, maksudnya gitu nggak ya? dewasa. Enggak, maksudnya mungkin bisa begitu. Siapa tahu kakaknya gila kan, kakaknya sakit, kakaknya autis, kakaknya apa. Apa aja yang terjadi lah kepada kakaknya, adiknya jadi nggak boleh zuat gitu. Nggak bisa seperti itu. Tapi yang duluan ya. Enggak, maksudnya nggak begitu. Nggak Ini tahu gua lah, jadi malu tapi nih. ada kemungkinan seperti itu mungkin. Tapi Ya, nggak Rob. pasti juga. Nggak pasti juga. Oke, pertanyaan setelahnya dari ini juga. Atau Meriana. Enggak, inti aja deh. Apa sifat yang Anda tidak suka dari saya? Oke, sifat yang Ana nggak suka dari kakak Ana ini, dia terkadang ya, ini nggak setiap waktu. Sibuk. Dan kalau lagi pusing bisa dibilang dia kadang-kadang agak egois sedikit. Egois tuh maksudnya ya dia mendahului dirinya daripada orang lain. Ini terkadang. Enggak sih, nggak gitu juga ya. Maksudnya mungkin suka apa ya? Suka gak ngurusin orang mungkin. Iya, bisa dibilang seperti itu, nggak ngurusin orang lain dan nggak memandang orang lain. Dan terkadang juga suka overhead. Oke, overhead. Tapi itu jarang banget. Dari selama di Indonesia sini belum pernah. Kita di Indonesia udah 1 bulan belum pernah overhead. Iya. Terakhir kali itu di sana ya? Mungkin Iya, di 2 sana. minggu sebelum balik ke sini. Mungkin sebenarnya sih overhead tuh kayak gitu. Overhead itu adalah emosi yang tidak normal, yang nggak bisa dibayangkan, yang dibilang tuh melampaui batas lah. Itu jarang banget terjadi dan itu. Tapi itu maksudnya di situ tuh overhead tuh kalau lagi pusing dan lagi Dan sekali lagi ini cuma sama orang terdekat saja, maksudnya orang-orang lain nggak bakal bisa melihat overheadnya Al Habib Muhammad Munzir gitu, nggak bakal bisa. enggak, maksudnya itu terjadi jarang banget kalau udah pusing dan nggak kuat gitu. Kan ada masalah dari mana-mana dan lain-lain, kadang suka meledak. Tapi meledaknya nggak sampai yang kayak mukul atau main tangan, nggak. Paling pakai marah aja dari ekspresi wajah dan lain sebagainya. Tapi setelah itu mungkin itu cuma berjalan beberapa detik aja atau beberapa menit paling lama. Setelah itu oke lagi, bener-bener oke lagi gitu. Pertanyaan setelahnya, ini orang nanya 2 kali, ceritanya sama semua. Dari Sania hanya 201, nanti ada namanya di situ. Calon istri Habibmu sama Habib Hasan, orang Tarim juga kah Habib? Habibmu sama Habib Hasan udah punya calon istri belum? Jadi gini, saya belum. Hanya belum. Yang benar. Kan kita masih nggak tahu, ya Allah. Nah, maksudnya kalau saya belum ada pandangan sama sekali untuk ke sana, tapi orang sini atau orang sana itu tidak menjadi patokan. Maksudnya kita bakal nikah sama orang Tarim atau orang Indonesia atau orang Amerika atau orang Australia atau orang Jepang, terserah. Tapi di mana sifat yang kita inginkan dari seorang wanita itu ada di wanita tersebut. Misalkan yang kita inginkan apa sifatnya, akhlaknya ada, ya dialah orangnya. Tidak Oke. perlu cari jauh-jauh. Kalau Hasan mungkin nanya nih, Iya, iya. sifatnya apa kalau gitu? kalau begitu, iya sih. Ya, Ini dulu nggak kan mau. tadi Anda nanya, ini belum jawab pertanyaan ini. Ini udah punya Apa? calon belum? Ana udah pernah skip aja deh pertanyaannya ya. Ya udah kalau kayak gitu. Apaan sih? Gue belum muda banget. Enggak, kita skip. Masuk harus itu. Oke, setelahnya saya akan jawab kriteria istri idaman adalah bukan hanya saya, untuk semua orang. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, tunkahul mar li thalath limaliha wa li jamaliha wa li diniha limaliha li arba' limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha limaliha wa li nasabiha
wa li hasabiha. Begitu deh. Fadfar bidin, atau kama kalau sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidin tabasak, maksudnya wanita itu dinikahkan karena hartanya, karena kecantikannya, dan karena nasabnya yang indah, yang bagus, dan ambillah orang-orang atau wanita yang mempunyai agama, akan diberkahi kau. Yang dimaksud di sini agama adalah wanita yang berpendidikan. Maksud saya nggak peduli wanita itu masuk universitas atau tidak, wanita itu belajar SD atau enggak, itu bukan urusan saya. Yang penting dia mempunyai tanggung jawab, bisa mendidik, tidak sombong, tidak tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain, bisa rendah hati, bisa menaati suami, bertanggung jawab, dan panjang mungkin. Ya, begitulah pokoknya faham akhlak agama yang benar.